selamat datang Pak Puji di Kota Madiun. Selamat datang kembali. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat. Mulai senyum Pak Puji ini. Harus begitu. Oh gitu. Tanya senyum itu bagian dari ibadah. Oke, siap. Tapi harus ada temennya. Biar nggak dikira gila. Betul ya. Ya gimana Pak perasaannya sampai di Kota Madiun ini kali pertama atau sudah sering ke Madiun? Untuk kegiatan terkait dengan kebencanaan di Kota Madiun baru sekali. Oh baru sekali. Gimana rasanya di Kota Madiun? Alhamdulillah ternyata berbeda dengan daerah asal. Oh berbeda. Iya. Bedanya apa itu? Daerah asal tempat saya karena tinggal di lereng Gunung Kelot. Ya. Dingin mas, dingin. Sumuk. Luar biasa. Terus apa lagi tuh Pak? Yang berbeda. Yang berbeda kayaknya cuma kalau untuk situasi lingkungannya kayak Sama ya. Guyup gitu ya. ya Nyaman. nyaman. Oh, nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga pertama kalinya Pak Puji ini datang di podcast. Betul sekali. Selama ini belum pernah Pak? Belum pernah. Belum pernah ya, kasihan ya Pak. Khawatir nanti salah. Gak usah Pak. Ini nanti kita nih ngobrol santai aja kayak ngobrol biasa gitu aja dan gak usah takut salah. Oh siap. Nanti kalau ada yang salah mungkin nanti bisa diedit. Tenang aja, ada timnya yang ngedit ini. Biasanya kan kami ngobrolnya itu ngolah pikir. Oh iya, sekarang Ngolah pikir itu kan ngopi. oh, Ngopi bareng gitu ini kopinya yang belum ada. nah itu ngopinya Jauh di jauh. Ngobrolnya dulu ya. Ngobrolnya dulu aja ya. Iya. Nanti hari ini kita mau bahas tentang kegiatan kita nih Pak. Ya, kita kan ada kegiatan nih. Ya. Kita bahas itu terus mungkin dari asal usulnya nih Pak Puji. Mungkin bisa diceritakan dulu asal usulnya Pak Puji ini. Oke, siap. Perkenalan nih ya. Oh iya, silakan. Namanya Puji Setiarso. Kami tergabung di Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Kalau asal komunitasnya dari komunitas Jangkar Kelut. Jangkar Kelut itu suatu komunitas masyarakat yang peduli terhadap ancaman Gunung Kelut di seputar Gunung Kelut, terdiri dari 3 kabupaten. Kabupaten Kediri, Malang, dan kita sekilas. Nah terus yang dilakukan Jangkar Kelut itu tadi ya Pak. Ini kita bahas Jangkar Kelut dulu aja. Ya, yang dilakukan Jangkar Kelut sendiri itu apa Pak? Di awal pembentukannya di kisaran tahun 2008-2009 pasca erupsi Kelut 2007, ada teman-teman dari Yayasan Kapal Indonesia Yogyakarta karena peduli terhadap masyarakat di sekitar Kelut. Mereka mengajari kami tentang manajemen bencana. Jadi proses penyadaran masyarakat di sekitar Gunung Kelut tentang bahaya Gunung Kelut. Nah, dari proses itu dari awalnya 10 desa kemudian berkembang sampai lebih dari 60 desa di seluruh baik di ring 2 KRB Kelut maupun di bahaya sekundernya, artinya di sekitaran bahaya air lahar hujan. Nah, kegiatannya ya sebetulnya bersama dengan pembentukan Destana ini. Kalau kami di awalnya itu hanya 2 hari manajemen bencana tentang mengenal ancaman, karakter ancamannya, terus harus mengenali resikonya, terus kapasitas yang dimiliki masyarakat itu apa, kemudian kerentanan yang ada di masyarakat itu apa, itu yang kita pelajari untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari ancaman gunung. Selain gunung meletus, ancaman lain dari Gunung Kelut itu apa Pak? Selain letusan yang primer, ancaman primer gunung Kelut itu sendiri yaitu batu material, ada ancaman sekunder. Ya. Artinya
ketika material itu menumpuk di puncak kelut kemudian terjadi hujan, itu akan merupakan ancaman sekundernya, yaitu lahar hujan, banjir lahar hujan. Itu yang menjadi ancaman sekunder. Kemudian juga bisa karena abunya kan bisa mengganggu kesehatan manusianya, baik pernapasan maupun mata. Nah, pusatnya jangkar kelut itu sendiri di mana, Pak? Untuk sekretariat saat ini ada di Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembong, Kabupaten. Itu jaraknya berapa kilometer dari puncak kelut? Kalau rumah saya atau wilayah saya, kampung saya itu jarak udara garis lurus dengan kawah kelut itu 5,5 kilo. Oh, dekat berarti ya? Iya, lumayan dekat. Berarti dingin. Lumayan dingin. Lumayan dingin. Iya. Terus habis itu dari gabungan 3 kabupaten itu sampai saat ini sudah berapa jumlah orang yang ikut di Jangkar Kelut? Nah, untuk kuantitas jumlahnya otomatis kan bisa berkurang karena dari periode 2009 sampai sekarang otomatis kan mereka ketika di lokal latih itu masih usia muda, kemudian dia menikah atau mencari pekerjaan keluar daerah, namun kuantitasnya ini yang meningkat. Oh gitu. Iya. Untuk di Jangkar Kelut sendiri ada namanya program Indonesia dalam tanda kutip SDSB. Apa itu, Pak? Sambang Sedulur Sinau Bareng. Bukan SDSB zamannya yang dulu. Iya. Ya, terus itu ngapain, Mbak? SDSB. Ya, kita sambang kesadaran kita mungkin ke Kabupaten Blitar atau Kabupaten Malang, ngobrol tentang kondisi sekarang, kegiatan sekarang untuk teman-teman Jangkar Kelut yang ada di desa tersebut. Main-main gitu ya. Iya, sambil ngobrol, sambil ngomongkan kebencanaan. Nah, terus nanti setelah hasil ngobrol itu digunakan untuk apa, Pak? Ya, untuk acuan. Nah, sekarang di Jangkar Kelut sendiri ada yang namanya ngaben. Ngaben. Ngaji bencana. Oh, ya Allah. Ini pikiran saya ngaben itu kayak di Bali. Itu ngaji bencana itu ngaben. Artinya bahwa teman-teman Jangkar Kelut yang masih eksis diajak dikumpulkan untuk kita belajar lagi dari awal. Kemarin dulu yang materi yang pembelajaran tentang manajemen bencana yang kita terima kita ajarkan lagi, kemudian ditambah lagi sampai ke kajian kebutuhan pasca bencana, terus kajian psikososial, kaji cepat diajarkan. Nah, terus kalau mau gabung ke Jangkar Kelut, ngaben, kegiatan ngaben, monggo dipersilahkan. Oh, umum boleh ikut berarti? Boleh. Gitu. Terus jadwalnya tahunya dari mana nih, Pak? Bisa. Ada Instagramnya mungkin? Instagramnya belum. Bisa ke personal ke saya atau ke koordinator umumnya bisa. Untuk pelaksanaan pembelajaran ngaben itu saat ini dua kali sebulan. 2 kali sebulan atau 2 minggu sekali. Jadi di minggu pertama sama minggu. Nah, itu lokasinya pindah-pindah atau? Untuk sementara di sekretariat atau di rumahnya koordinator umum, tapi kalau nanti ada peserta didik yang pada saat itu sedang belajar minta kegiatannya untuk minggu berikutnya di rumah saya, monggo dipersilakan. Tergantung permintaan. Iya, sambil kita jalankan program SDSB-nya tadi. Oke. Nah, terus Pak Puji sendiri di Jangkar Kelut itu sebagai apa? Koordinator lapangan kah? Atau ketuanya mungkin? Bisa dibilang koordinator lapangan. Korlap khusus desanya Pak Puji. Desa ya. Dan Pak Puji sudah ikut Jangkar Kelut itu sudah dari awal atau baru? Saya dari awal. Oh, dari awal. Dari awal termasuk angkatan kedua sih sebetulnya, karena angkatan pertama itu 10 desa. Yang pertama itu desa-desa yang teraliri oleh lahar. Baru angkatan kedua desa yang berdekatan dengan desa tetangga-tetangganya gitu ya. Yang di KRB 2 dulu. Itu baru desa saya yang ketepatan untuk periode kedua. Terus dari Jangkar Kelut naik ke FPRB provinsi. Ya. Nah, itu prosesnya seperti apa tuh, Pak?
Sebetulnya tidak ada proses tertentu sih. Semua komunitas yang peduli terhadap bencana boleh gabung. Boleh gabung. Boleh gabung. Nah kebetulan saya di Jangkar Kelut juga sebagai fasilitator. Oh iya. Dan di FPRB juga merekrut fasilitator yang di bidang peningkatan kapasitas Ya, itu. ya. Saya gabungnya di situ. Nah, cara gabungnya dulu gimana, Pak? Dapat infonya dari grup WA atau Ya Dari- dapat info dari teman-teman. teman-teman Yang dari sudah mulut ke gabung. mulut Ya, gitu? sudah gabung duluan itu. Ya. Terus di FPRB sendiri sudah berapa lama, Pak? 2021 kalau nggak salah. Oh, baru berarti hitungannya ya, Pak. Kan nggak 20 21 baru gabung. Nah, FPRB provinsi itu kan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, apa sih, Pak, yang dilakukan FPRB provinsi itu selain mungkin meningkatkan kapasitas masyarakat, kan itu juga tergabung dalam kinerjanya FPRB. Nah, selain itu apa? FPRB ini sebenarnya kan apa itu partner kerjanya dari BPBD, Iya, baik di provinsi maupun di kabupaten. Iya. Nah, ketika di provinsi BPBD punya kegiatan apa, misalkan mau mengadakan kegiatan apa, nah baru kalau mau melibatkan FPRB ya FPRB baru bisa terlibat. Kalau FPRB provinsi itu gabungan dari seluruh komunitas yang ada di Jawa Timur atau hanya yang terpilih aja, Pak? Ya seluruh Seluruhnya. banyak komunitas. Banyak. yang gabung, ya. Berarti sampai saat ini sudah berapa jumlahnya? Nah Pak? itu yang Banyak, saya terlalu belum- banyak. Yang tahu kan tentunya sekjennya. Oh iya, Ya, betul. sama pengurus intinya. Ya. Pengurus intinya. Oke. Terus sekretariatnya tetap ikut di BPBD provinsi Iya, atau? iya. Oh, gabung sama BPBD provinsi. Ada di Sekretariat. satu lokasi sampai video ke Oke. Nah, terus setelah itu Pak Puji kan ditunjuk nih untuk jadi fasilitator Iya. di Destananya Kota Madiun. Ya. Oke. Itu sebagai fasilitator itu sudah berapa lama, Pak? Untuk ngisi-ngisi Destana itu? Untuk Destana ini tahun ke 2. Oh, tahun kedua. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelumnya ya di lingkup kabupaten aja. Kabupaten Kediri. Ya, Kabupaten. Karena Pak Puji asalnya dari Kediri. Kabupaten Kediri. Oke. Terus gimana rasanya, Pak, jadi fasilitator daerah untuk ngisi Destana? Senengkah atau ada pengalaman baru? Banyak pengalaman baru sebelumnya yang didapat untuk jadi fasilitator ini karena di masing-masing daerah kan tidak sama Ya. tentang ancamannya apa aja kan tidak sama. Dari ancaman utama di tempat saya adalah gunung berapi, kita harus bisa beralih ke ancaman Bencana di Rejang Sair. Kalau seperti di sekarang ini di Madiun ini kan konflik sosial ya. Iya, betul. Konflik jadi sosialnya ancaman tinggi. utamanya. Itu. Kita harus bisa mensikap itu dan harus banyak belajar dari situ. Dan untuk jadi fasilitator itu dulu prosesnya gimana, Pak? Ditunjuk langsung dari provinsi atau ikut pelatihan dulu baru bisa menyandang status aku adalah fasilitator gitu? Awalnya sih dari komunitas Jangkar Kelut ada pelatihan fasilitator TOF-nya ada. Oh, ada TOF-nya untuk Jangkar Kelut. Kemudian fasilitator Destana juga saya pernah ikut TOF-nya. Kebetulan di 2019 atau 20 saya lupa. Itu ada fasilitator Destana. Ekspedisi Destana itu yang mengadakan BNPB. itu diikuti terus ya, Pak? Ya. Wow, banyak pengalamannya ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Berarti tahun depan ikut lagi? Siap. Ya, siap. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan. Amin. Nah, terus kalau lihat bencana sosial yang ada di Winongo, sekarang kan di Winongo ya, Pak. Iya. Nah, itu dari sudut pandang Pak Puji gimana? Sebetulnya dari tahun kemarin ketika masuk di Kabupaten Madiun, ternyata masyarakat Madiun sendiri itu sudah tidak sebetulnya tidak ada konflik, tidak. Iya. Kebetulan akan terpicu ketika dari luar daerah yang masuk. Iya. Seperti juga di Winongo kemarin juga gitu. Masyarakat Winongo sendiri sudah sebenarnya tidak ada juga. Tapi kan ketika ada dari luar yang masuk, iya. yang memancing-mancing itu yang menimbulkan. Nah. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan positifnya kan gitu.
Misalkan kalau gambaran saya kan, karena informasi dari peserta bahwa wali kota yang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk membentuk tempat-tempat wisata. Iya. Itu mungkin bisa juga dijadikan wisata daripada bukan Winongo. Ada wisatanya seperti wisata religi. Iya, iya, betul. Pedalaman bisa juga bagus juga. Segi positifnya kan, nanti kan di situ bisa menggerakkan UMKM yang ada di seputaran itu. Itu sarannya bagus sebenarnya ya Pak ya. Ya mungkin bisa jadi apa ya? Jadi pelajaran lah. Ya, mudah-mudahan ya, karena kita ya bisa diwujudkan gitu ya. Karena selama ini kita bicara di kebencanaan, kita memberi materi ini, kita proses penyadaran ke masyarakat bahwa bencana yang bisa terjadi di wilayah masyarakat itu ini. Namun harapannya dan doanya jangan sampai ilmu yang diberikan itu dipraktekkan. Oh, gitu. Artinya jadi biar tidak ada bencana itu terjadi. Nah, menurut Pak Puji, indikator untuk mengukur bahwa Destana ini berhasil, Destana ini harus ada pendampingan lagi. Nah, itu indikatornya apa? Sebetulnya dari BPD sini kan ada indikator desa tangguh bencana, ada yang kalau 2 tahun yang lalu kan ada Pratama, Madya sama Utama. Indikatornya bisa pakai itu. Oh, bisa pakai itu. Iya, karena dari belajar dari situ kita bisa melihat dari pemerintah setempat itu ada nggak dukungannya terhadap proses Destana ini. Karena secara tidak sengaja mungkin masyarakat yang ada di wilayah, kita ambil aja Winongo, ketika proses mitigasi bencana mereka tidak sadar sudah mengadakan mitigasi bencana itu dari lama, lama. Cuma tidak menyadari bahwa itu terkaitan dengan kebencanaan, penanggulangan bencana, tidak menyadari. Satu contoh misalkan, ketika ada rencana pembangunan untuk jalur irigasi atau gorong-gorong, itu sebetulnya kan orientasinya ke kebencanaan untuk menanggulangi banjir, tapi kan tidak menyadari, tidak sadar gitu ya. Kalau itu adalah salah satu bentuk mitigasi, kita tinggal meneruskan. Pak Puji, lihat antusiasnya warga Winongo ada Destana, itu mereka tertarikkah, mereka excited atau mereka ogah-ogahan? Kalau saya lihat ini 99,9% antusias pesertanya. Iya, betul. Kelihatan banget ya Pak ya? Kelihatan banget dari proses diskusinya, kelihatan. Karena kita bentuk kelompok perancaman itu, kita tidak melihat satu orang yang duduk ogah-ogahan, tidak ada. Semuanya terlibat, bisa memberikan pandangannya, gambaran seperti ini. Mereka mengikuti semua. Berarti Pak Puji mengajar itu juga semangat gitu ya. Semangat sekali, kalau lihatnya warganya itu antusias gitu kan. Terus proses penerimaannya juga baik gitu. Nah, tapi kan banyak juga yang menganggap bahwa kan Madiun ini kan kota kecil nih Pak. Nah, otomatis kan ancaman bencananya juga bisa dibilang sangat amat minim. Nah, sehingga di sini itu banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa belajar bencana itu buat apa? Nah, bagaimana cara merubah pandangan orang seperti itu? Karena kan mereka merasa bahwa kota Madiun ini aman, tidak perlu belajar bencana. Kita menggalinya dari dasar dulu. Setiap kegiatan, setiap perbuatan pasti ada risiko. Iya. Ibu-ibu yang kegiatan rutinnya masak di dapur ada risikonya, ya toh? Ya. Terus bapak-bapak yang mungkin di ladang atau sopir pasti ada risikonya. Nah, gimana kita bisa mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan dari kerjaan tersebut? Nah, dasarnya dari situ. Karena kejadian itu tidak mengenal kepada siapa, tidak mengenal tempatnya di mana, dan tidak mengenal kapan bisa terjadi. Itu kita harus proses menyadarinya di situ. Nah, terus buat menyebarluaskan proses penyadarannya itu loh Pak. Yang susah itu kan menyadarkannya, proses penyadarannya. Ya. Itu bisa dilakukan ketika peserta yang ikut pada kegiatan
kali ini dia tentunya di lingkungannya juga punya kelompok atau komunitas atau jamaah yasin lah misalnya. Itu bisa disampaikan melalui jamaah itu, misalkan sambil nongkrong di warung kopi juga bisa disampaikan cara penyebarannya itu. Kemudian saya lihat semua komponen yang ada di Kelurahan Winongo itu punya grup WA. Ya, misalkan Linmas juga punya grup juga, ada kegiatan rutinan PKK itu juga posyandu. Nah, itu kan bisa digunakan untuk penyebar luasan informasi tentang kebencanaan. Nah, terus kan selain dari masyarakat itu sendiri kan juga ada campur tangan pemerintahan. Tentunya. Nah, kalau Pak Puji sendiri melihat dan menilai warga perangkat kelurahan di Winongo itu apakah memberikan support atau mengarah ke hal yang positif, atau ini perlu ada dorongan lagi nih gitu? Sampai saat ini yang menurut kacamata saya untuk pemerintahan kelurahan mensupport sekali. Sangat support. Nah, bentuk supportnya seperti apa itu, Pak? Bu Lurah tadi kan walaupun bukan peserta kan selalu hadir. Selalu ada pada waktu luang dia mengikuti proses hadir di situ. Itu kan bentuk support yang bisa kita lihat. Nah, untuk pembiayaan ini yang saya tidak berani bicara karena beda kota sama kabupaten kan beda. Pola pembiayaannya itu yang saya tidak berani sampaikan. Tadi juga sempat jadi masalah tadi, soalnya Bu Lurah juga sempat tanya, Mbak, ini untuk pendanaannya gimana, karena kan kalau desa itu kan ada APBDes. Nah, kalau kelurahan kan ikutnya APBD. Nah, itu yang itu beda sekali. Nah, itu yang dibayangkannya banyak kelurahan-kelurahan mungkin yang terdampak bencana, tapi dia tidak berani memberikan bantuan karena tidak ada pot anggaran. Nah itu gimana solusinya, Mu? Saya sebetulnya ingin tahu dulu ketika proses pengajuan kegiatan itu apakah dari kelurahan down to up atau up to down, maksudnya dari Pemkot dulu turun ini di pot untuk kegiatan ini desa ini, apa dari kelurahan dulu mengajukan rencana biasanya tergantung pengajuannya kan dari bawah gitu. Oh gitu, berarti kan artinya kan semua kelurahan kan punya kesempatan untuk mengajukan kegiatan. Nah, untuk di kabupaten yang selama ini kami sampaikan ketika forum ini sudah terbentuk, sudah di SK-kan oleh Kades yang di desa, dia punya hak untuk mengajukan anggaran kegiatan untuk pembiayaan kegiatan, untuk gaji loh. Nah, karena begitu dia punya SK, kedudukannya akan sama setara dengan lembaga yang ada di desa tersebut. Jadi sama-sama punya hak untuk mengajukan anggaran kegiatan. Kalau di kabupaten, tapi di kota ini yang saya belum paham sekali. Karena alurnya berbeda dengan desa gitu. Itu mungkin itu yang masih jadi PR nanti dari pihak kelurahan nanti ditanyakan oleh instansi yang terkait. Saya juga harus banyak belajar tentang pembiayaan yang ada di kelurahan seperti apa. Karena mungkin Pak Puji sendiri lebih banyak berkecimpungnya di desa di kabupaten, betul. Karena kalau di kota kan sistemnya sudah beda lagi. Apalagi kan kota ini kan wilayahnya kecil. Betul. Artinya pembiayaannya kan bisa besar. Berbeda terbalik dengan yang ada di kabupaten. Betul. Wilayahnya luas, akhirnya pembiayaan yang ke desa atau itu kan terbatas. Itu sebanyak yang ada di kelurahan di kota ini. Betul sekali. Jadi nanti mungkin Bu Lurahnya mesti bisa tanya-tanya dulu mungkin ke instansi yang terkaitnya. Kan tujuan dari Destana itu kan adalah untuk membentuk FPRB tingkat kelurahan dan atau desa. Itu nanti kan outcome-nya kan seperti itu. Outcome-nya seperti itu. Nah, tujuannya FPRB itu harus dilegalkan. Apakah tidak bisa FPRB itu hanya terbentuk karena adanya yaudah ini gabungan relawan aja gitu? Sudah bisa aja, namun proses yang biasa terjadi ketika terjadi pergantian kepemimpinan yang ada di wilayah tersebut, ketika dia tidak dilegalkan, otomatis kan ketika ganti pemimpin, bisa itu kan buyar lagi. Padahal saya lihat antusias dari peserta, dari warga itu, dan cerita dari Bu Lurah kemarin itu bahwa ketika terjadi, setiap ada kejadian
bahwa orang-orang ini loh yang sering terlibat Oke. untuk penanganan. Artinya bahwa ketika mereka belum terorganisir, nah sekarang dibentuknya FPRB kan lebih terorganisir. Ketika Bu Lurah mau ngasih komando kan tinggal satu orang Iya, aja, iya. ketua forumnya aja di komando jebret, akhirnya anak banyak kan akan datang semua. Berarti itu salah satu maksud dibentuknya FPRB desa atau kelurahan itu Ya, biar salah satunya itu. mengumpulkan masyarakat yang apa ya, istilah jiwa-jiwa relawan gitu ya, Pak ya. Betul. Dimana untuk segera bisa membantu atau mengatasi bencana ketika menimpa wilayahnya. Seperti itu. Iya. Iya. Nah. Samping itu kan rasa apa itu ke daerahnya, ke wilayahnya kan akan hilang. Ketika misalkan kejadian di RW 1 misalkan ada kejadian, mungkinkah di RW 11 akan segera ikut membantu kalau dia jiwa relawan tidak besar. Tapi ketika sudah terbentuk forum, ketuanya yang ada kejadian di RW 1-nya misalkan, nah ketua forum akan Menginformasikan. kepada anak buahnya. Nah, saya yakin di luar mereka yang terlibat dalam proses Destana kali ini yang hanya 25 orang ini masih banyak relawan yang siap gabung, dan tentunya kejadian-kejadian kebencanaan yang ada di Kelurahan Winongo itu tidak cukup bisa ditangani oleh 25 orang yang yang terlibat itu. Tentunya juga harus tambah. Jadi paling tidak 25 orang ini pionirnya gitu ya Pak ya, harapannya kan seperti itu. Nah terus untuk kedepannya nih Pak, yang Bapak harapkan dari Destana Winongo ini apa? Harapannya ya seperti tadi, intinya bahwa proses ini adalah proses penyadaran ke masyarakat. Artinya pertama yang kita lakukan adalah penyadaran kepada masyarakat bahwa di Winongo ini ada ancaman seperti ini sudah terpilih 3 yang besar gitu. Itu masyarakat harus menyadari. Kemudian yang kemarin juga saya sampaikan bahwa ada 3 pilihan, ada sumber ancaman, ada masyarakat, dan ada hidup nyaman bersama ancaman. Tentunya sumber ancaman yang ada di sini kan tidak bisa dihilangkan, gitu. Pencegahannya tidak bisa kita hilangkan. Kemudian masyarakat yang kedua, masyarakatnya bisa nggak kita relokasi? Kan nggak bisa, karena sudah dari nenek moyang tinggal di sini. Pilihan ketiganya kan harus hidup nyaman bersama ancaman. Ancamannya kalau memang konflik sosial hampir tiap tahun ada, itu yang harus kita persiapkan gitu ya. Nah, kita persiapkan gimana kita proses hidup nyaman bersama ancaman. Maksudnya ada 5 cara yang harus kita ketahui untuk bisa hidup nyaman bersama ancaman. Yang pertama, kenali ancamannya dulu. Ancamannya apa? Ya toh. Yang kedua, kenali karakter ancamannya. Terus kemudian yang ketiga, kenali kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat, kenali kelemahan yang ada di masyarakat. Karena kapasitas itu semakin tinggi kapasitas yang dimiliki masyarakat, maka risiko yang ditimbulkan oleh ancaman itu semakin kecil. Tapi bila kerentanannya yang semakin besar, yang ada di lingkungan itu, yang masalah itu, kalau tidak kita kendalikan, akan membuat risiko itu menjadi besar. Terakhir apa itu Pak? Tadi udah 5 atau belum? 4 ya. 4. Saya bingung tadi. Kenali ancamannya, Ancaman, karakter, kemudian kapasitas, kerentanan. Sing satu apa ya? Lupa saya. Loh, sama saya juga lupa. Nanti tak teringat. Oke, nanti di WA ya Pak. Nah, untuk mengetahui karakter dari suatu ancaman, itu apa yang harus di pengetahuan yang harus dimiliki oleh masyarakat Winongo sendiri itu apa? Karakter ancamannya yang tahu kan masyarakat Winongo itu sendiri. Misalkan contoh simpel aja karakter. Kalau misalkan saya kalau dilihat tinggi besar gemuk, sama jenengan yang juga tinggi besar gemuk. Ketika saya marah dan jenengan marah, itu masyarakat harus bisa membedakan. Kalau Pak Puji marah, kalau tempeleng tangan kanan jadi apa, tangan kiri jadi apa.
Itu contoh Iya, iya. simple mengenali ancaman. Begitu juga kalau sampean marah, tangan kanan jadi apa, tangan kiri jadi apa. Itu prinsip dasar aja. Oh, prinsip dasarnya aja. Terus kapasitas. Nah, yang dimaksud kapasitas di sini apa itu, Pak? Kapasitas itu kemampuan masyarakat yang ada di masyarakat. Misalkan di sini sifat gotong royongnya Tinggi. tinggi, terus kapasitas yang sosialnya itu bisa mengurangi resiko, ya toh. Kemudian toleransinya terhadap lain kelompok juga tinggi, itu sebagai kapasitas juga. Kemudian ke jalur evakuasi, misalkan jalur untuk evakuasinya untuk penyelamatan lebar secara infrastruktur, misalkan itu juga suatu kapasitas. Dan jadi untuk karakter dan apa ya istilahnya kerentanan itu yang tahu itu justru masyarakat itu sendiri ya. Itu sendiri ya. Karena kami yang dari luar justru hanya tidak tahu mengarahkan gitu ya, Pak, ya. Karena dalam proses ini kan kami sebagai fasilitator hanya mendampingi iya, proses betul, itu. betul. Dan kerentanan, nah kita bicara kerentanan. Kalau kerentanan sendiri itu mungkin dijelaskan dulu Pak pengertiannya apa? Kerentanan itu adalah suatu kondisi yang bisa menyebabkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana itu menjadi besar. Oke. Ya, contoh misalkan banjir, Ya. ancamannya banjir. Nah, kerentanannya misalkan secara infrastruktur, tanggul di sungai itu tidak kokoh atau tipis, mudah tergerus. Itu kan satu kerentanan yang bisa waktu banjir menjadi besar. Kemudian jalur pembuangannya dari misalkan bila terjadi banjir, arah airnya itu kemana? Karena kalau dilihat kayaknya kota Madiun ini kan lebih rendah ya Iya, betul. dari sungainya. Ya, Itu kan juga satu kerentanan Ya. secara infrastruktur. Beberapa daerah memang sering banjir sih Pak di sini. Ya. Terus kemudian ada satu kelompok, misalkan satu RT itu lebih banyak kelompok rentannya, Ya. misalkan daripada yang sehat, itu juga suatu kerentanan. Nah, untuk mengatasi kerentanan tersebut, apa yang harus dilakukan di masyarakat? Infrastruktur jelas kita tergantung pada pemerintah. Nah, Untuk di masyarakat ya salah satunya peningkatan kapasitas masyarakat dengan pelatihan itu, penyadaran kepada masyarakat wilayah Panjenengan itu rawan banjir. Rawan banjir. Itu. Jadi harus ada juga campur tangan dari pemerintah untuk Ya, menggerakkan masyarakatnya gitu ya Pak ya. Betul, ya. Oh, berarti untuk Destana ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya Pak ya, Ya, untuk masyarakat itu sendiri. Jadi membuat masyarakat itu lebih apa ya, istilahnya berdikari gitu. Nah, lebih ke situ. Ya. Karena banyak disampaikan bahwa setelah munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana itu ada tanggung jawab bersama. Dan masyarakat ini harus menjadi subjek penanggulangan bencana, bukan menjadi objek penanggulangan bencana. Karena masyarakat itu sendiri yang tahu mana daerah yang rawan, tahu juga mana daerah yang aman. Ya, yang tinggal di situ ya Pak ya. Iya. Jadi sudah bisa memetakan di pikirannya, oh ini aman, ini nggak aman. Betul, ya. Oke, nah terus Pak Puji sendiri kan sudah lama ya jadinya jadi relawan itu. Iya. Nah, apa yang membuat Pak Puji itu akhirnya kepikiran jadi relawan? Tentunya tidak ada cita-cita. Oh, tidak ada cita-cita. Mengalir- Cita-citanya dulu apa Pak? Jadi dokter. Anak kecil cita-citanya menjadi dokter. Cita-citanya ada jadi perawat sebetulnya. Oh, perawat loh. Jarang loh Pak kalau cowok jadi perawat itu. Ternyata tersampaikan juga. Yep. Saya sekarang merawat tanaman. Oh. Petani kan perawat nih. Jadi kerjaan utamanya ini petani atau jadi fasilitator nih Pak? Kalau di KTP ada fasilitatornya, fasilitator. Jadi Pak. Tapi nggak ada jadinya saya petani apa ya Pak? Petani apa ini Pak? Jadinya sombong nih. Ya. Nggak apa-apa. Saya tinggal di wilayah lereng utara Gunung Pulut. Kebetulan mayoritas ada petani hortikultura, sayur mayur, dan
daerah saya itu penghasil cabai besar terbesar di Kabupaten Kediri, nomor 2 Jawa Timur. Kita ke beli cabai bisa ke Pak Muji. Bisa. Dapat diskon nggak nih Pak? Bisa dapat, jangan khawatir. Nah, setelah kegiatan Destana di Kota Madiun, nah, kegiatan Pak Puji selanjutnya apa ini Pak? Ya kembali ke Desa. habitatnya. Kemudian kalau nanti di Kabupaten Kediri ada program seperti ini juga biasanya terlibat. Berarti sering mendampingi BPBD Kabupaten Kediri ya. Apa yang dilakukan kalau mendampingi BPBD Kabupaten? Untuk program BPBD Kabupaten kali ini yang kemarin sudah dilakukan adalah pembentukan TSBD, Tim Siaga Bencana Desa. Oh, Bukan, ya, bukan di istana, bukan. Oh, itu beda ya Pak? Bedanya apa itu Pak? Untuk ini TSBD ini hanya dua kali pertemuan aja. Kemudian yang disampaikan hanya sampai ke manajemen bencana sama BPBD. Nah, tugasnya apa kalau TSBD itu? Kalau Destana kan sebetulnya sama. Oh, sama aja, tapi hanya mungkin pendalaman materinya. Pendalaman materinya yang tidak sedalam Destana ini. Kalau Destana itu apa hanya pemberian materi aja atau sebenarnya kalau dikasih simulasi bisa juga? Bisa juga ya, betul. Tidak hanya materi sih, intinya adalah penyadaran itu tadi loh. Intinya di situ bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Itu yang utama. Yang utama, karena agak susah ya Pak menyadarkan masyarakat bahwa kita itu tinggal di daerah yang rawan bencana, apalagi di Jawa Timur itu kan tingkat bencananya itu juga cukup tinggi. Betul. Mulai dari gunung meletus ada, banjir di mana-mana, puting beliung. Nah, yang paling sulit adalah gempa. Nah, itu kan agak sulit ya Pak ya. Karena tidak ada prediksi. Nah, beda kalau tidak ada tanda-tanda. Gunung Merapi. Ya, gunung meletus kan ada tanda. Iya, tanda-tandanya tahu Pak? Aktivitas gunung berapi itu kan ada levelnya ya. Iya. Mulai normal, pada siap dan awas. Jadi ketika terjadi peningkatan kapasitas kan harus siap-siap warga di seputaran gunung berapi tersebut. Jadi pernah merasakan kena apa ya Pak? Efeknya dari gunung Kelut itu? Alhamdulillah. Saya tiga kali. 3 kali merasakan dan mengungsi. Mengungsi 2 kali. 1990 yang meletus, kemudian 2007 yang muncul anak gunung Kelut itu. Ya. Kemudian 2014 yang alhamdulillah untuk wilayah di Kecamatan Kepung, desa saya adalah desa yang paling parah. Paling parah Di Kecamatan Kepung. Berarti rumah ini sudah pernah terkena? Iya, 80% rata-rata hancur untuk atapnya. Dan fungsinya ya kebetulan dari BPBD Kabupaten Kediri ada program yang namanya Sister Village, Desa Bersaudara. Jadi setiap desa yang di KRB 2 dikasih program bersaudara dengan desa untuk desa yang penampung pengungsian. Jadi mengungsinya di desa sebelah. Tapi kalau daerah-daerah dengan tingkat bencana yang tinggi itu apa ya? Effortnya lebih banyak ya Pak ya. Beda kalau mungkin sama daerah dengan ancaman bencana yang rendah. Nah, terus saya lupa tanya Pak, untuk menentukan apakah desa ini tuh atau kelurahan ini layak untuk diberikan di pelatihan Destana atau tidak, itu apakah ada penilaiannya atau semua desa atau kelurahan itu bisa jadi Destana? Semua desa kelurahan yang punya potensi ancaman besar bisa. Berarti dari BPBD provinsi sendiri juga tidak serta-merta nunjuk. Iya. Nah, tentunya koordinasi dengan BPBD setempat. Berarti hanya yang berpotensi besar saja. Apakah daerah yang berpotensi kecil itu tidak bisa dibentuk Destana? Bisa juga. Tapi kan harus yang selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu yang besar. Nah, sejauh ini kalau di Kota Madiun kan mungkin baru 8 ini Pak. 8 Destana ini. Kalau di kabupaten tempat tinggal Bapak sudah ada berapa Destana? Sudah banyak? Ya lumayan lah. Samping Destana juga ada TSBD. Iya. Kalau TSBD itu sudah berapa lama Pak berlangsung?
eh, BPBD Kabupaten Kediri terbentuk 2014. Jadi untuk program BPBD sendiri itu tidak secara berapa besar nominalnya saya belum tidak ingat. Tapi kan dari proses 2008 sampai sekarang kan dari yang dilakukan oleh Kapala itu sendiri itu sudah bentuk banyak desa di seputaran semua desa yang di lingkar Klut itu sudah tersebut SBD ya. Di BPBD tinggal meneruskan. Terus tadi kan Bapak Pak Puji kan menyebut Kapala. Nah, Kapala itu Kapala. Nah, itu yang lupa. Saya tahunya kapal api. Itu suatu perkumpulan apa ya? Yayasan kemarin. Oh, itu betulnya yayasan. Karena setelah Jangkar Kelut sudah berdiri sendiri, punya badan hukum, punya legalitas sendiri, kami sudah bisa mandiri gitu. Yang membentuk kemarin kan Kapala. Dokumen-dokumen ketika desanya sudah terbentuk Pak, selain SK mungkin, apalagi dokumen-dokumen yang mungkin harus disiapkan oleh masyarakat yang sudah terbentuk destana. Itu nanti kan ada beberapa dokumen yang disiapkan, mulai dari rencana evakuasi ada dokumennya, kemudian rencana penanggulangan bencana, ada kajian resiko bencana, ada rencana kontingensi, satunya. Itu apakah diberikan pelatihan lagi masyarakatnya itu atau gimana? Karena kan nggak semua orang bisa membentuk yang namanya KRB, RPB. Dari proses ini kan selama 7 kali pertemuan ini kan semua itu nanti kita sampaikan, kita bentuk dokumen HM. Nah, terus nih Pak, Bapak kan profesinya sebagai petani, terus side job gitu ya, fasilitator gitu ya. Itu ada korelasinya nggak sih Pak, atau sebagai petani ini bisa berpengaruh sebagai dalam pekerjaan fasilitator? Lihat situasinya sebetulnya. Ketika kita pada masa-masa tanaman itu masa pertumbuhan, itu kan harus perawatan ekstra. Kita harus dampingi terus, seperti bayi itu kan kita harus dampingi terus. Nah, pada saat-saat itu ketika ada job fasilitasi, saya lihat dulu bisa ditinggal enggak ini. Kalau ketika bisa ditinggal ya saya tinggal ikut fasilitasi. Tuh, jujur seperti itu. Jadi lebih mengutamakan pekerjaan utama. Karena untuk di lingkup di kami itu kan bertani itu modalnya cukup besar. Kalau sekali rugi ya sudah, tidak bisa berulang lagi ya Pak. Tunggu panen selanjutnya, tunggu tahun berikutnya. Karena tak ada hujan, tidak ada irigasi, jadi sekali gagal untuk musim tanam itu ya tunggu berikutnya. Jadi Bapak ini lagi tidak ada kepentingan sebagai petani ini. Ada sih, cuma ringan aja. Saya tinggal penyiangan rumput itu kan ringan, bisa ditinggalkan. Terus ada job lain Pak selain ini, maksudnya setelah di Madiun ada job lain sebagai fasilitator? Untuk di provinsi sudah cukup. Ini programnya kan 1 tahun 40 desa terpadu gitu. Ini saya kebagian 2 lokasi ini. Mana? Yang kedua, yang pertama kemarin di Blitar. Oh, di Blitar. Itu potensi bencananya apa itu Pak? Banjir. Oh, banjir karena dia letaknya di hulu sungai atau di ada pegunungan ya, perbukitan itu yang sudah gundul. Oh ya, itu bisa menyebabkan banjir ya. Cukup Pak. Banjir bandang. Terus ada perbedaan suasana Pak di Blitar sama di sini? Apa antusiasnya sama atau mungkin? Untuk antusias, kebetulan kalau masyarakat yang sudah sebagian besar memahami bahwa di desanya ada ancaman, antusiasnya sama, besar semua. Itu besar.
Iya. Terus cara pengajaran Pak Puji sendiri nih, biar untuk menyadarkan masyarakat, cara mengajarnya itu kan sama aja kayak jadi guru kan Pak? Ya. Kalau guru kan sistem ngajarnya satu arah, Ya. ngobrol aja, cerita. Iya. Kalau di fasilitasi ini kan harus ada Laptop. dua arah. Kita menggali informasi dari peserta, kemudian ada peserta bertanya, terus kan tidak harus kita yang jawab, mungkin peserta lain yang bisa jawab. Imbalannya seperti itu. Ini banyak ini informasi baru dari Pak Puji ini ya kan, karena iya loh. Kan selain apa ya, mungkin Pak Puji kan fresh juga kan, baru, terus juga apa ya, mungkin pengetahuannya juga lebih banyak, tapi mungkin Enggak juga. merendah untuk roket ini Pak Puji. Ini nggak, berarti Pak Puji ini sudah apa ya, istilahnya hafal mengenai perihal gunung meletus gitu ya. Iya Pak ya, karena kan sudah lama berkecimpung di apa ya, istilahnya organisasi yang bergerak dalam bencana gunung. Ya. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan buat masyarakat perihal bagaimana caranya memproteksi diri dari bencana. Pada dasarnya ada manusia mempunyai sifat untuk mempertahankan diri dan keluarga. Itu yang harus kita catat. Iya. Kan tidak mungkin ketika ada bencana kita diam aja, kita pasti melindungi diri kita dan keluarga. Dan kenali, pahami situasi yang ada di lingkungannya masing-masing. Ancaman apa yang sewaktu-waktu bisa terjadi di sekitarnya. Itu yang harus kita. Berarti yang paling penting intinya itu adalah kita harus kenal dulu sama lingkungannya ya Pak. Betul. Apa? Jadi mulai dari hal yang paling kecil sampai hal paling besar tuh harus tahu. Jadi ketika ada bencana kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga. Ya ampun, terima kasih Pak Puji. Ini sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Ya. Ini nanti mau nginep di mana? Tetap di rumah warga. Selain berbaur gitu ya Pak. Ya, banyak informasi yang saya dapat. Tidak informasi itu tidak hanya ketika kita di tempat penyampaian materi di balik ruang, tapi juga di rumah-rumah warga itu akan banyak informasi yang kita dapat. Karena pembelajaran di situ. Iya kan, dari ngobrol gini kan juga banyak pembelajaran yang didapat ya Pak ya. Betul, ya. Ini lumayan jadi bahan saya kalau ada sosialisasi. Berarti nanti sebetulnya ngerpek saya tidak. Iya dikit-dikit. Ya namanya kan belajar kan bisa dari mana saja kan Pak ya. Nah termasuk ngobrol gini kan ada informasi yang tertukar. Betul. Ya mungkin lain kali bisa datang lagi Bapak ke Reskes ya, dan ada mungkin kerjasama lagi di antara BPBD Kota Madiun dengan Pak Puji. Entah itu nanti tahun depan ada Destana lagi Pak Puji yang isi. Siapa tahu itu, karena dari obrolan dari Bu Lurah tadi juga menyampaikan bahwa ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Iya betul. Harus ada tindak lanjut, paling enggak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali ada refresh. Iya betul, karena kan masyarakat aja sendiri ya, kita sendiri aja kalau dapat materi besok aja udah lupa, jangan kan besok 5 menit setelahnya pasti sudah lupa ya kan Pak? Karena apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin ya, kalau ini mungkin kalau saya sendiri ya mungkin kurang memperhatikan atau mungkin apa yang kita pelajari kurang apa ya, tidak kita sukai. Nah kadang itu kan juga membuat kita gampang melupakan. Iya nggak Pak? Betul. Karena tidak disukai. Nah ini berarti gimana caranya biar disukai? Ya, terima kasih Pak Puji. Sekali lagi saya ucapkan nanti main-main lagi ke sini ya Pak ya. Gak harus ngisi podcast juga nggak apa-apa. Kalau ini mungkin ngobrol-ngobrol teman-teman juga banyak. Asik juga Pak. Ya, terima kasih Pak Puji atas waktunya, atas perjuangannya, terus informasinya yang banyak sekali. Nah itu tadi podcast kita kali ini dengan salah satu fasilitator dari BPBD Provinsi yang mengisi Destana Winongo. Nah kalau teman-teman mungkin ada saran lagi mau ngisi siapa nih narasumbernya, bisa tulis di komen ya. Sekian podcast kita kali ini. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Sampai jumpa.
Udah. Sudah gitu aja. Loh,